Shalom, selamat pagi anak-anak. Iya, mana ini kabarnya? Sehat selalu ya? Ya, pagi hari ini kita sama-sama kembali mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan supaya kehidupan kita semakin diberkati, kita semakin diberi kekuatan, kita diberikan kesehatan. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita tentang firman Tuhan, Miss Nita mau kita semua satu di dalam doa agar pembelajaran hari ini tentang kebenaran firman Tuhan dapat berjalan dengan lancar. Kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan satu di dalam doa. Kembali ya Bapak, pagi hari ini kami mengucap syukur penyertaan Tuhan sepanjang malam yang indah. Engkau telah menjaga, melindungi, menyertai, memberkati kami semua yang ada Tuhan, sehingga saat pagi hari ini kami dapat bertemu dalam kegiatan pembelajaran tentang kebenaran firman Tuhan yang ada. Kiranya Tuhan hikmat-Mu bekerja Tuhan dalam kehidupan hamba dan anak-anak yang ada Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di tempat mereka masing-masing atau di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan hikmat-Mu Tuhan turun atas mereka. Biarlah setiap firman yang mereka dengarkan Tuhan dapat mereka terapkan, dapat mereka lakukan, bukan hanya bagi orang-orang terdekat tapi orang-orang tetangga di sekitar mereka, dan dapat jadi berkat bagi kami semua. Hamba juga berdoa untuk hamba yang akan membawakan tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan hamba dapat berbicara sesuai dengan seluruh kehendak Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan dapat menjadi kekuatan baru, pegangan baru bagi kehidupan kami. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Iya, hari ini kita berjumpa kembali. Kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Miss Nita kasih judul doa yang dikabulkan. Miss Nita mau tanya nih, anak-anak ada yang pernah berdoa enggak? Iya, Miss Nita percaya semua pasti pernah berdoa ya. Anak-anak tahu nggak kalau misalkan doanya itu dikabulkan atau tidak? Nah, ada yang tahu? Ya, pasti ada yang tahu, ada yang tidak juga. Nah, di sini atau saat pagi hari ini Miss Nita mau mengajarkan tentang firman Tuhan yang Miss Nita kasih judul atau tema doa yang dikabulkan. Kira-kira doa itu apa ya Miss? Nah, siapa tahu ada yang mau tanya, doa itu apa Miss? Miss ngomong doa-doa artinya nggak tahu. Nah, doa itu adalah meminta sesuatu kepada Tuhan atau Allah dengan tujuan tertentu. Itu adalah berdoa. Nah, di sini siapa yang pernah berdoa? Ada yang pernah berdoa? Kenapa Miss Nita angkat tangan? Karena Miss Nita sering berdoa, Miss Nita sering meminta kepada Tuhan. Bukan hanya saat Miss Nita membutuhkan sesuatu, bukan hanya saat Miss Nita memerlukan sesuatu, tapi di setiap kesempatan atau waktu yang ada Miss Nita sempatkan untuk berdoa, walaupun itu hanya doa-doa yang singkat. Nah, sebelum kita belajar lebih lagi tentang kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama baca di dalam kitab Matius 7. Buka sama-sama ya. Nah, di dalam kitab Matius 7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama ya. Demikianlah bunyi firman Tuhan, judulnya Hal Pengabulan Doa. Ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan di ayat yang terakhir, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakannya. Wah, luar biasa sekali ya firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengajarkan kepada anak-anak untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, anak-anak, Miss Nita mau tanya, kalau berdoa tuh mintanya apa sih sama Tuhan? Apa minta mainan baru, atau minta tas baru, atau minta
buku baru, tempat pensil baru, atau minta sepatu baru. Nah, anak-anak apa nih doanya kalau minta sama Tuhan? Iya, kalau minta sama Tuhan, kalau anak-anak biasanya halnya lebih kecil ya, tidak seperti orang dewasa. Anak-anak biasa kalau berdoa itu semuanya tentang kebutuhan anak-anak yang kecil-kecil, seperti kebutuhan bermain, kebutuhan sekolah, kemudian kebutuhan seperti pakaian. Nah, biasanya anak-anak kalau minta sama Tuhan itu nggak pernah minta yang besar-besar, beda dengan orang dewasa. Nah, makanya di sini Miss Nita membawakan judul doa yang dikabulkan Tuhan. Pernah nggak anak-anak merasakan kalau doanya anak-anak itu dijamah sama Tuhan? Pasti pernah ya semuanya, karena Tuhan itu selalu mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita, umat yang Tuhan kasihi. Apalagi kalau cuma minta mainan, wah itu kecil buat Tuhan, itu tidak sulit. Tapi Tuhan mau lihat lagi bagaimana keinginannya anak-anak, kesungguhannya anak-anak saat meminta kepada Tuhan. Apakah anak-anak memintanya dengan sungguh-sungguh atau hanya memintanya dengan main-main? Tuhan akan lihat juga. Nah, kalau doa anak-anak dikabulkan biasanya Tuhan mengirimkannya lewat siapa? Ada yang tahu? Iya, Tuhan memberikannya melalui mama dan papa, melalui oma dan opa, melalui onti, melalui paman, melalui kakak. Biasa Tuhan mengabulkan. Misalkan anak-anak waktu berdoa, Tuhan Eben atau Gea mau minta mainan, wah doanya seperti itu aja, amin. Pasti Tuhan itu sudah mengerti, oh Gea atau Eben ini maunya minta mainan. Wah, nanti kalau pas papanya gajian, Tuhan berikan berkatnya melalui papa, gaji papanya ada kelebihan, kemudian papanya belikan. Nah, itulah doa yang dikabulkan Tuhan, tapi melalui orang tua, melalui orang yang dewasa, orang yang ada di sekitarnya anak-anak tadi. Nah, kenapa Tuhan mengabulkan doanya melalui orang tua? Ada yang tahu? Ya, karena anak-anak kan belum bisa bekerja, belum bisa menghasilkan sesuatu, belum bisa menghasilkan uang. Makanya melalui orang tua lah berkat Tuhan itu Tuhan titipkan, karena doanya anak-anak ini dikabulkan Tuhan titipkannya melalui orang tua. Wah, mungkin pas papanya pulang kerja tiba-tiba papanya bawa bungkusan besar. Oh, ini nggak disangka-sangka, mungkin anak-anak kiranya itu mungkin pekerjaannya papa, atau itu mungkin itu temannya papa titip barang. Ternyata doanya anak-anak dikabulkan Tuhan melalui papa belikan mainan. Wah, pasti anak-anak akan merasa senang. Baik nggak Tuhan Yesus? Tuhan adalah Allah kita yang baik, yang hebat dan luar biasa dalam kehidupan anak-anak. Kenapa kok saat kita meminta itu kita harus dengan sungguh-sungguh? Ada yang tahu? Saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, apa sih maksudnya berdoa dengan sungguh-sungguh? Ya, berdoa dengan sungguh-sungguh adalah berdoa dengan sepenuh hati, tidak ke lain-lain pikirannya, tidak ke sana kemari. Kok berdoa tuh mikirnya, ini teman saya nih, si Ripka sudah mau jemput saya main. Nah, itu berdoanya tidak sungguh-sungguh. Tapi berdoa dengan sungguh-sungguh itu tidak memikirkan yang lain. Berdoa dengan sungguh-sungguh itu hanya fokus pada satu tujuannya, itu kepada Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Wah, Tuhan itu ternyata Allah yang luar biasa sekali ya. Nah, sedikit cerita apa yang menjadi pengalaman Miss Nita, mungkin ini bisa dimengerti oleh anak-anak. Miss Nita percaya saat Miss Nita mengalami sakit tubuh secara jasmani, tapi kan Miss Nita merasa rohani Miss Nita tuh tetap kuat. Dalam hati Miss Nita hanya berpikir, sehat, Tuhan tolong. Terpuji nama Tuhan. Tanpa Miss Nita berpikir yang macam-macam, tanpa Miss Nita berpikir yang enggak, yang tidak benar. Puji Tuhan,
Tuhan itu mengabulkan doa Miss Nita saat Miss Nita mengalami sakit penyakit, mengalami tubuh yang lemah. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup Miss Nita. Nah, itu juga salah satu doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Nah, secara tidak langsung, bukan hanya dalam bentuk barang ataupun keperluan kita, tapi secara tubuh tubuh jasmani kita yang Tuhan berikan kekuatan, itu juga termasuk doa yang Tuhan kabulkan. Tuhan selalu ingin melihat kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengenal Tuhan, anak-anak yang Tuhan kasihi, yang Tuhan sayangi. Tuhan mau anak-anak itu mengerti bahwa bukan hanya doa yang Tuhan, bukan hanya dengan meminta, berdoa, tapi tanpa kita minta pun Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita, termasuk kesehatan. Nah, dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, kita semua juga harus bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya saat kita meminta, doa kita dikabulkan, bukan hanya saat itu kita bersyukur, tapi dimanapun dan kapanpun kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita semua. Bukan hanya Miss, anak-anak juga, mama papa di rumah juga, kakak, onti, nenek, kakek, paman juga, semuanya kita dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya di dalam kitab Matius ini mengajarkan tentang hal pengabulan doa. Di situ di ayat 7 dan 8 itu Tuhan menyuruh atau mengatakan kepada kita, mengingatkan juga kepada anak-anak, supaya saat anak-anak menginginkan sesuatu, membutuhkan sesuatu, anak-anak harus memintanya kepada Tuhan. Jangan mintanya sama teman. Teman itu tidak bisa mengabulkan doa anak-anak. Misalkan satu contoh nih, misalkan anak-anak berdoa begini, Tuhan, aku mau minta mainannya sama Gea aja, amin. Wah, mana mungkin Gea bisa kasih mainannya buat teman-temannya Gea. Contohnya mungkin si Nona minta, tuh Gea, aku minta mainanmu boleh nggak? Ya nggak boleh lah, itu kan punya Gea. Anak-anak, kalau si Nona kalau minta, jangan minta sama Gea, mintanya sama Tuhan. Mungkin saja saat sekarang Tuhan tidak berikan, tapi nanti pada waktu yang tepat menurut Tuhan itu akan dikabulkan sesuai dengan keperluannya anak-anak masing-masing. Dan Tuhan, oh dia ini belum perlu nih, ini dia belum terlalu perlu nih, bukunya nih masih baru. Nah, terus si Gea bilang, ya aku waktu berdoa sama Tuhan Nona, Tuhan langsung kabulkan, karena Tuhan tahu kebutuhannya Gea. Makanya Gea doanya cepat dikabulkan dan Nona belum dikabulkan. Nah, jangan bersedih hati kalau setiap doa yang anak-anak panjatkan belum dikabulkan sama Tuhan, karena tidak semua doa itu akan Tuhan jamah pada saat itu juga, tapi akan Tuhan jamah pada saat waktu yang tepat, pada saat kita membutuhkan. Nah, mungkin pagi hari ini itu yang bisa Miss Nita bagikan kepada anak-anak. Miss Nita percaya, Miss Nita yakin anak-anak bisa berdoa, bisa meminta kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, dengan tidak mengharapkan sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan. Jadi mintanya sesuai kebutuhannya anak-anak, karena jika saat ini Tuhan belum mengabulkan apa yang menjadi permintaan anak-anak, tapi Miss yakin dan percaya suatu saat, atau bisa aja 2-3 hari kemudian, 1 minggu kemudian, 2 minggu kemudian, Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya anak-anak. Ya, demikianlah firman Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan tutup dengan doa. Kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami semua. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap firman-Mu Tuhan
selalu indah Tuhan, selalu nyata bagi kami semua bersama anak-anak TK, KB, Mahakam, MCLC yang ada Tuhan. Oh Tuhan, kiranya berkat-Mu Tuhan nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua mereka Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan usaha orang tua dari anak-anak yang ada. Oh Tuhan, kiranya berkat-Mu Tuhan turun atas mereka, biarlah mereka mendapat hasil yang sesuai Tuhan dengan apa yang akan Engkau janjikan, sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Inilah Bapa yang menjadi doa dan ucapan syukur kami telah mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin ya. Terima kasih.